Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sinta dengan NIM 200260669. Saya berasal dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah preservasi dan konservasi. Dan saya akan mempresentasikan materi pertemuan 10 dan materi pertemuan 11. Yang pertama yaitu materi pertemuan 10. Peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama, koleksi peta. Peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Karena itu ada bermacam-macam jenis peta, misalnya peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi, dan sebagainya. Pelestarian koleksi peta merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan maupun oleh petugas bagian pelestarian peta. Peta adalah bahan pustaka yang unik, sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukan ruang penyimpanan, yaitu beragam pula. Berbagai jenis kerusakan pada peta antara lain kerusakan karena faktor kimia dan karena faktor mekanis. Kerusakan kimia biasanya disebabkan oleh kandungan asam yang terdapat dalam kertas, sedangkan kerusakan mekanisme disebabkan oleh faktor luar, misalnya karena kelembapan, kekeringan, atau karena dilipat. Cara penyimpanan yang sesuai dengan bentuk dan ukuran, misalnya laci horizontal dan laci vertikal. Penyimpanan yang baik bagi peta ada 3, yaitu pertama, bentuk lemari dan rak, kedua, letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai. 3, bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Pengolahan koleksi peta harus memperhitungkan dan menyiapkan sistem penyimpanan serta perawatan sesuai dengan kondisi perpustakaan. Cara penyimpanan harus diupayakan sedemikian rupa sehingga jika diperlukan dapat mudah dan cepat ditemukan kembali, dan juga sirkulasi udara dalam ruang penyimpanan serta penerapan harus cukup. Yang kedua yaitu slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide juga memerlukan pemeliharaan secara hati-hati. Tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu, serta kelembapan. Slide yang berserakan akan mudah rusak karena kena debu serta goresan. Slide tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Untuk membaca slide harus menggunakan alat yang disebut proyektor. Karena itu, proyektor harus selalu dirawat agar slide-nya dapat dimanfaatkan setiap saat. Macam-macam slide: 1. Latar slide, 2. Slide 2x2 inci, 3. Slide dengan suara, 4. Proyektor slide. 1. Latar slide. Slide jenis ini sudah dikenal sejak Perang Dunia II dan dianggap sebagai kakek dari pengajaran visual, dan biasanya dibuat dari sepotong gelas tipis. Permukaannya dapat berupa emulsi fotografi, lapisan gelatin, atau gelas jernih. 2. Slide 2x2 inci. Dunia pendidikan sekarang lebih banyak menggunakan slide 2x2 inci daripada
LED. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan faktor-faktor yang menguntungkan. Misalnya, bahannya tidak mudah pecah karena bukan dari gelas atau kaca, tetapi dari film ukuran 35 cm, ringan dan mudah dikirim, pembuatannya praktis, harganya relatif murah. 3. Slide dengan suara. Suara yang mengiring gambar slide dapat berupa komentar, tetapi dapat pula dibarengi suara ilustrasi musik sound effect. 4. Proyektor slide. Proyektor slide mudah penggunaannya. Harganya pun relatif murah, tergantung pada besar kecilnya, kekuatan wattnya, dan juga otomatis atau yang semi otomatis. Yang ketiga yaitu fotokopi. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Pada kenyataan, banyak perpustakaan menggunakan alat ini, terutama perpustakaan khususnya yang koleksinya sebagian besar adalah majalah profesional yang memuat artikel mutakhir bagi para pembaca. Untuk menjaga sebuah buku, misalnya buku tersebut sudah lapuk, hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan kepada pemustaka perpustakaan. Buku yang tidak dapat dipinjamkan keluar bisa dibuat fotokopinya, jadi bukunya tidak dikhawatirkan hilang atau rusak. Tetapi mesin fotokopi berbahaya bagi buku atau majalah berjilid. Banyak buku atau majalah berjilid rusak penggunaannya karena difotokopi. Apabila memperoleh kopiannya yang bagus, punggung buku atau majalah diletakkan kuat-kuat agar bisa datar, sehingga fotokopiannya tidak berbayang hitam. Hal ini yang dapat merusakkan penjilitan, benang putus atau kertas robek karena kena tarikan atau lem jilitan, patah-patah dan lepas. Keempat yaitu tinta. Pada dasarnya tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna maupun darah hewan dapat dipergunakan sebagai tinta. Orang Mesir telah mengenal tinta semenjak 2500 tahun sebelum Masehi. Pada saat yang sama, orang Cina juga sudah mengenal tinta yang dibuat dari campuran jelaga dengan kanji. Kemudian dikeringkan dan tinta kering tersebut diberi air dan menimbulkan warna hitam. Bahan dasar tinta ialah mineral yang berupa garam besi, misalnya ferrosulfat dicampur dengan rendaman kulit kayu oak, semacam kayu jati, tetapi daunnya kecil, diberi pewarna agak gelap. Hasilnya berwarna biru kehitam-hitaman. Tinta macam ini dipergunakan untuk menulis selama berabad-abad. Macam-macam tinta cetak, tinta tulis, dan ballpoint. Selanjutnya yaitu materi kedua, materi pertemuan 11 mengenai perbaikan bahan pustaka dan restorasi. 1. Menambal. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 1995 halaman 89, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubut kertas atau pulp atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. 2. Menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan, biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. 3. Penjilitan. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan
beberapa lembaran kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Menurut Perpustakaan Republik Indonesia, penjilitan dibagi menjadi dua bagian antara lain dengan sampul lunak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. Dua dengan sampul kertas atau hardcover, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. Penjilitan dilakukan terhadap bahan pustaka yang sampulnya rusak, benang jahitnya lepas ataupun nomor halamannya yang tidak berurut lagi, sehingga perlu dibongkar dan dijilid kembali. Tetapi sebelum melakukan penjilitan perlu dipikirkan terlebih dahulu. Bahan-bahan, biaya dan tenaga penjilitan sama dengan biaya pembelian dengan judul yang sama. Maka lebih baik membeli bahan pustaka yang baru. Mengenal bahan jilitan dari segi ada foretgi, kertas hujungan, badan buku, papan jilitan, ikatan timbul, groove, ulang pita kapital dan sebagainya. Perlengkapan penjilitan ada pisau, palu, pelubang, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, kuas, gergaji, jarum, benang, pengepres, pemidang jahit, mesin potong dan sebagainya. Macam-macam jilitan. Ada jilid kaye, signatur binding, jilid lem punggung, jilid spiral, dan jilid lakban. Keempat yaitu penyiangan. Penyiangan adalah suatu praktek mengeluarkan bahan pustaka dari koleksi yang kopinya kelebihan dan koleksi yang jarang digunakan, serta koleksi yang informasinya kurang tepat dan kurang relevan untuk kurikulum yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Menurut Yulia tahun 1999. Sedangkan menurut Sutarno, penyiangan merupakan suatu kegiatan mengecek, mendata, dan menata, serta mengeluarkan koleksi yang sudah rusak atau tidak terpakai. Tujuan penyiangan bahan pustaka: 1. Menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. 2. Menyelamatkan fisik dari suatu dokumen. 3. Mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat atau shelf space. Yang kelima, stock of name. Stock of name merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang memiliki perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki, stock of name adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat milik perpustakaan. Terakhir saya akan membahas kegiatan preservasi dan konservasi di dalam sebuah perpustakaan. Dalam kegiatan preservasi bahan pustaka di perpustakaan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun atau setiap libur semester, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Kegiatan preservasi tersebut meliputi kegiatan preventif atau tindakan pencegahan, yaitu bentuk tindakan tidak langsung yang memiliki tujuan memperpanjang umur suatu bahan pustaka. Adapun mekanisme yang dilakukan adalah menjaga, merawat, pengawasan secara berkala, dan melakukan pencegahan. Fisiknya yang rusak disebabkan oleh faktor fisika, faktor kimia, biologi, dan faktor lain seperti manusia dan bencana alam. Kedua yaitu kuratif atau tindakan pengobatan, yaitu bentuk aksi langsung yang memiliki tujuan untuk mengembalikan dokumen yang telah rusak.
menjadi baik kembali. Adapun mekanisme yang dilakukan adalah dengan perbaikan bahan pustaka. Kegiatan konservasi yang dilakukan oleh perpustakaan. 1. Melakukan perbaikan pada bagian gedung yang rusak secepat mungkin, seperti genting yang bocor, jendela yang rusak karena hujan lebat. 2. Kegiatan perawatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan gedung perpustakaan. Pengecatan di saat warna tembok mulai memudar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.